Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Maulana, kelas 920 E. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tugas teori portofolio ya tentang analisis sekuritas atau analisa sekuritas. Nah, di sini terdapat dua jenis analisis. Yang pertama analisis teknikal. Nah, yang kedua analisa fundamental. Nah, kalau misalkan analisa fundamental yaitu yang analisa yang bertujuan mempelajari hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Nah, ada dua jenis pendekatan analisa fundamental. Nah, yang kedua pendekatan jenis analisa fundamental atau top down, dan yang kedua pendekatan analisa fundamental top down. Kemungkinan investor melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Singkatnya, jika secara umum perusahaan memiliki kinerja yang baik, nah maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. Nah, ada 4 poin yang menjadi pertimbangan. Yang pertama kondisi makroekonomi global, yang kedua kondisi makroekonomi dalam negeri, yang ketiga prospek pertumbuhan per sektor usaha, yang keempat fundamental perusahaan. Nah, pendekatan analisis fundamental atau bottom up. Nah, pendekatan kedua adalah pendekatan analisa saham fundamental bottom up yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama. Di sini kamu harus bisa melihat aspek terperinci dari kinerja suatu perusahaan. Tidak masalah jika kamu harus mengintip laporan keuangan. Nah, bahkan kamu juga atau kita harus juga tahu daya saya usaha tersebut, daya pada usaha tersebut seperti itu. Nah, sedangkan pada analisa saham teknikal ada 2 poin. Yang pertama, analisa ini tidak hanya bersifat dinamis tetapi juga aplikatif dan memerlukan ketekunan untuk mempelajarinya. Secara umum ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode klasik dan modern. Sesuai dengan namanya, analisa teknikal melibatkan pendekatan teknis dengan penggunaan 2 metode. Yang metode klasik menggunakan chart harga saham, dan kedua metode modern yang menggunakan indikator dengan algoritma atau rumus statistik untuk bisa menggambarkan grafiknya. Nah, cara menganalisa atau saham fundamental. Yang pertama, untuk menjalankan analisa fundamental diperlukan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai variasi saham. Ini juga membantu mengetahui kinerja serta kondisi perusahaan. Saat memutuskan untuk membeli saham perusahaan tertentu, kita harus memperhatikan performa dan kondisi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, tetapkan acuan harga wajar saham. Nah, diperlukan acuan harga saham agar bisa menentukan harga saham murah atau mahal dan bagus atau tidak. Dengan acuan tersebut, para investor tidak akan asal beli. Seperti itu ya. Oke, monitor dan evaluasi saham secara rutin. Kamu harus selalu memonitor dan mengevaluasi saham secara rutin. Memang terdengar menghabiskan waktu, tapi kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan return dari investasi sedang dijalankan. Seperti itu. Nah, di sini cara analisa saham teknikal. Nah, saat berbicara tentang analisa saham teknikal, kita juga memungkinkan tertarik pada analisa saham Telkom. Tapi kita juga harus benar-benar paham atas semua analisa saham tersebut. Nah, relatif strength index. Nah, di sini sudah familiar ya dengan istilah yang satu ini. Nah, relatif strength index adalah satu indikator dalam analisis saham teknikal yang digunakan untuk mengukur besar volatilitas atau harga suatu aset. Nah, apabila garis terbaca berada di atas 70 skala, maka dikatakan pasar berada dalam kondisi jenuh beli ya, seperti itu. Nah, moving average, convergence atau difference. Nah, indikator lain dari analisa teknikal suatu saham adalah match atau moving average, convergence atau difference. Nah, indikator ini memberikan gambaran hubungan antara dua moving average atau rata harga dalam tren harga aset. Seperti itu, crossover. Nah, kita bisa mengatakan crossover sebagai seni melihat tren garis moving convergence atau divergence atau max jika dibandingkan dengan garis sinyalnya. Jika garis tersebut melintang di bawah garis sinyal, maka harga aset berada di zona bearish. Ini berarti bahwa trader harus segera melepas asetnya, seperti itu.
Nah, divergence. Nah, divergence adalah jenis lain dari MACD dalam analisa teknikal. Saat kondisi garis moving average convergence membentuk titik tertinggi dan terendah yang berseberangan dengan titik tertinggi dan terendah sebuah aset. Ini adalah divergence. Seperti itu. Nah, yang terakhir oscillator ya. Oscillator tersebut secara umum analisa teknikal sangat memiliki dua indikator. Nah, yang pertama overlays dan oscillators. Sebagai contoh, overlays adalah MA atau moving average dan Bollinger Bands, sedangkan contoh oscillator adalah MACD atau RSI. Oscillators itu sendiri muncul terpisah dari grafik pergerakan ini, juga menjadi bar penentu akhir sebuah tren. Nah, jadi seperti itu. Nah, oscillator secara definisi adalah alat-alat analisa teknikal yang membangun brand tinggi dan rendah brand di antara dua nilai ekstrim. Tidak hanya itu, oscillator juga membangun indikator tren yang berfluktuasi dalam batas-batas. Trader menggunakan indikator ini untuk menemukan kondisi overbought atau oversold jangka pendek. Nah, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala penjelasan yang kurang dipengerti dan kurang jelas seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.